Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, kita mulai dengan doa pagi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia, selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk semua anugerah yang telah Kau berikan buat kami, sehingga kami dapat bangun pagi ini dengan tenaga dan semangat yang baru. Berkatilah dan bimbinglah kami, semoga kami selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari segala mara bahaya, dan terbebaskan dari segala penyakit. Kami yakin hanya kepadamu lah kami mengucap permohonan kami ini, dan kami yakin Kau akan mendengarkan doa-doa permohonan kami ini. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, semoga di masa pandemi ini kami selalu dalam keadaan sehat selalu, dan jauhkanlah kami dari segala penyakit. Semoga kami selalu dalam keadaan sehat untuk dapat melakukan kegiatan kami. Semua doa permohonan ini kami panjatkan dengan perantara putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan mulai masuk ke tematik 4G. Kita akan belajar KD 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu menemukan informasi berdasarkan teks yang dibaca, mampu menyebutkan pokok pikiran dalam setiap paragraf dalam teks bacaan, mampu memperoleh informasi baru berdasarkan bacaan, mampu menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat kita lakukan dengan membaca. Dengan membaca, kita dapat memperkaya pengetahuan. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Kedua, membaca keseluruhan teks. Ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Sekarang kita akan mencari informasi yang baru diketahui dari teks berikut ini. Perhatikan teks di bawah ini. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku, bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Menurut sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Suku terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa. Suku Jawa merupakan gabungan beberapa suku di Pulau Jawa. Jumlah penduduk suku Jawa mencapai 40,2% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, suku Nias memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 0,44% dari penduduk Indonesia. Suku-suku lain, seperti suku Papua, memiliki presentase sekitar 1,14% dan suku Tionghoa sekitar 1,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Kita akan menuliskan informasi yang sudah kita ketahui dari bacaan yang tadi kita baca tentang suku bangsa di Indonesia seperti berikut. Informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Kedua, Indonesia memiliki semboyan
Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Setelah kita membaca teks tadi, kita mendapatkan informasi baru dan kita dapat menuliskan informasi yang baru kita ketahui tadi ke dalam tabel, yaitu yang pertama, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Yang kedua, suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Yang ketiga, jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Pokok pikiran dalam sebuah tulisan dapat ditemukan dalam bentuk kalimat topik atau kalimat kunci. Jika menemukan kalimat kunci dalam suatu bacaan, maka kita sudah memahami hampir semua isi bacaan. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Setiap paragraf harus mengandung satu pokok pikiran. Kalimat topik atau pokok pikiran biasa berada di awal atau di akhir paragraf. Ayo, perhatikan paragraf berikut. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Ide pokok paragraf di atas adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Terdapat di awal paragraf. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Contoh, membuat peta pikiran menggunakan bagan. Kebudayaan suku Minang di Indonesia dapat kita lihat pertama dari asal-usul nama Minangkabau, yaitu dari kata Minang dan Kabau. Lalu yang kedua, profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Yang ketiga, persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan luar negeri. Yang keempat, suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Antara lain, yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, tentukan topik dan teks non-fiksi tersebut. Ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat belajar, Tuhan memberkati.